Rahayu. Rahayu saben dumadi. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, selama ini banyak sekali pemirsa kita yang bertanya lewat nomor admin. Mereka bertanya bagaimana selama ini kita semua ini kan sudah jauh atau sudah hampir dikatakan lupa tentang ajaran Jawa, tentang karakter Jawa, dan tentang bagaimana menjadi orang Jawa itu. Karena sudah lama terputusnya transformasi pengetahuan tentang kejawaan tersebut, mereka ingin kembali menjadi Jawa. Tentunya untuk menjadi Jawa butuh proses, butuh belajar. Banyak di antara mereka bertanya, memulainya dari mana dulu untuk belajar menjadi Jawa? Karena selama ini sudah menjadi prediksi leluhur kita bahwasanya suatu saat nanti akan ada fenomena alam wong Jawa ilang Jawani atau wong Jawa kari separuh. Dan itu terjadi saat ini fenomena itu. Banyak di antara kita ini wong Jawa kari separuh. Bukan soal jumlah kuantitas manusianya, tetapi merupakan separuh dari sisi kualitasnya. Banyak di antara kita ini ya keturunan suku Jawa, tapi tidak Jawa atau belum Jawa. Inilah yang dikatakan Jawa kari separuh atau wong Jawa ilang Jawani. Nah, ternyata akhir-akhir ini banyak sekali di antara kita, ya, masyarakat ini sudah mulai tersadarkan. Mereka ingin kembali ke ajaran leluhurnya. Yang kemarin mereka terbuai tentang ajaran Dayo. Mereka terbuai oleh dogma-dogma Dayo. Mereka ingin kembali ke ajaran leluhurnya. Mereka ingin kembali ke budaya leluhurnya. Mereka bertanya, kalau ingin memulai itu dari mana dulu? Nah, ini akan kita jadikan tema saat ini. Nah, karena yang jelas ajaran leluhur kita itu adalah orang tua kita. Tidak mungkin orang tua kita itu mau menyesatkan kita, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang tua kita itu mau menyengsarakan kita, itu tidak mungkin. Semua orang tua akan selalu ingin melindungi anaknya, ingin memberikan arahan pada anaknya untuk hidup yang lebih baik, termasuk orang tua kita, leluhur kita. Cuman sayangnya selama ini karena kita terbuai oleh ajaran Dayo, malah orang tua kita, leluhur kita musuhi, kita hancurkan, kita maki-maki dengan ujaran-ujaran negatif yang berasal dari bahasa Dayo tadi. Ini kita akan membahas, ini merupakan pertanyaan dari para pemirsa yang ingin kembali kepada leluhurnya. Nah, ini di Sanggar Budaya Raket Prasaja ada kumpul anggota kita yang nanti bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan para pemirsa, para anggota kita. Tapi yang belum merasa terwakili ya bisa langsung tanya di komentar. Ini siapa dulu nih yang mau mulai ini? Mas Purwadi dulu, silakan. Purwadi. Bertanya boleh, memberi masukan juga boleh. Rahayu Romo. Rahayu Pak Purwadi. Dengan era zaman yang sudah canggih, dengan adanya komunikasi, adanya YouTuber itu, kita bersyukur bisa menyampaikan dari perkembangan di Jawa ini. Jadi yang saya tanyakan sekarang itu
terutama untuk mulai menjadi karakter Jawa ini harus bagaimana, untuk cara-caranya itu bagaimana supaya generasi penerus untuk kehidupan yang berlanjut ini supaya merubah mindsetnya jadi tetap mengubah budaya Jawa ini gimana, dan untuk keilmuan Jawa ini gimana gitu. Yang saya tanyakan seperti itu. Terima kasih Pak Purwadi. Mas Anton, dengan mengenai Jawa, saya masih belum mengerti itu artinya Jawa. Apa itu Jawa diartikan secara universal, apa itu sebuah suku aja, sedangkan Indonesia kan banyak sukunya. Itu nomor pertama. Sedangkan yang kedua, apakah kalau kita menuju Jawa, apa ada tahapan-tahapan menuju Jawa itu? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kita mulai dari Mas Anton dulu ini supaya jawabannya mengalir. Apa arti Jawa? Sebenarnya di berbagai video kita sudah kita bahas, tetapi bagi para pemirsa kita yang baru, ya, yang ngikuti channel kita yang baru, ya barangkali belum sempat nyimak video kita yang lama, sehingga kita tidak akan bahas secara luas ya. Kalau luas ya para pemirsa silakan simak video kita yang berjudul What is Java. Ini awal-awal perdana channel kita. Apa itu Jawa? Apakah Jawa itu sekedar sukuisme, sekedar teritorial? Ya, itu kita bahas tuntas di situ. Nah, yang dimaksud Jawa, kalau sehingga tadi ada kata-kata wong Jawa ilang Jawa nih, wong Jawa kari separuh. Ya, tentunya di sini ketika kita bicara sukuisme, kita ini suku Jawa, kita tinggal di tanah Jawa. Tetapi sudahkah kita berkarakter Jawa? Sudahkah kita itu bernilai Jawa? Karena makna Jawa ini universal, Jawa itu. Dan ajaran Jawa itu ajaran universal, tidak memihak bangsa Jawa. Ini juga sudah kita bahas video kita yang berjudul Ajaran Jawa, Ajaran Universal, tidak memihak bangsa Jawa. Sementara ajaran lain itu memihak bangsa di mana ajaran tadi muncul. Ada ajaran yang memihak bangsa Israel, jelas itu di kitab sucinya. Ada ajaran yang memihak bangsa Arab, jelas tertera di dalam ayat-ayat kitab sucinya. Memihak bangsa awal kelahiran dari ajaran tersebut. Ajaran Israel memihak bangsa Israel, ajaran Arab memihak bangsa Arab, itu jelas. Tetapi Jawa, ajaran yang universal, tidak memihak bangsa Jawa. Tetapi siapapun kita, apapun suku bangsa di dunia ini bisa menjadi Jawa. Dan sementara kita yang keturunan suku Jawa belum tentu dan tidak bisa secara otomatis menjadi Jawa. Kita yang keturunan suku Jawa belum tentu dan tidak bisa otomatis menjadi Jawa. Sementara suku apapun di seluruh dunia ini bisa menjadi Jawa. Karena memang ajaran Jawa itu ajaran universal, tidak memihak bangsa Jawa. Apa buktinya? Jawa itu artinya selalu hidup, tidak pernah mati. Apa dasarnya?
Ini yang banyak sekali orang Jawa, entah itu yang tua maupun yang muda, ini tidak paham. Jawa artinya sesuatu yang tidak pernah mati atau sesuatu yang selalu hidup. Apa dasarnya? Dasarnya seluruh aksara Jawa ya, dipangku mati kecuali aksara ja dan wa. Bagi yang tidak paham sastra Jawa barangkali masih belum paham juga yang kita maksud. Sehingga di dalam sastra Jawa ya, dalam penulisan aksara Jawa itu satu. Kalau kita menulis aksara Jawa pertama itu harus pakai adeg-adeg. Ini merupakan filosofi kalau kita ingin memulai. Nah, ini termasuk pertanyaannya Pak Purwadi, bagaimana kalau kita memulai menjadi orang Jawa. Yang pertama apa? Kita harus punya adeg-adeg. Adeg-adeg itu apa? Pedoman. Supaya kita tidak gampang gumunan, gimiran, kagetan. Karena selama ini hilangnya Jawa hilang Jawa nih, Jawa kari separuh, karena banyak orang-orang keturunan suku Jawa yang tidak punya adeg-adeg, tidak punya pedoman. Kedatangan ajaran Dayo, dia kaget, gumunan, gimiran, ngikut. Kedatangan Dayo lain, ngikut lagi. Sementara Dayo kita tadi yang datang tadi saling berkonflik. Loh, kita bukannya melerai, malah ikut konflik. Nah, kita ini kan kedatangan Dayo. Nah, kebetulan Dayo kita ini suka konflik, punya masalah konflik warisan. Mulai dari sononya. Dayo kita ini sebelum ke sini ini sudah bermusuhan, sudah musuh bebuyutan, sudah konflik dari sononya, konflik warisan. Bahkan dari sononya itu mereka saling bertengkar, bertikai, bahkan sampai jutaan orang mati demi membela ajarannya masing-masing. Nah, karena orang Jawa itu nggak punya adeg-adeg, Dayo yang ke rumah kita itu berkonflik, malah kita ikut konflik. Nah, seharusnya kalau orang Jawa itu punya adeg-adeg, punya pedoman, ora gumunan, gimiran, kagetan. Dayo yang berkonflik tadi tentunya apa? Satu, Dayo tadi diakurke, dirukunke. Jangan kita malah ikut konflik. Dayo tadi kalau dirukunke gak mau, ya diusir. Coba kita pakai nalar sehat. Para pemirsa pakai nalar sehat. Pak Purwadi, Mas Hadi, Mas Anton coba pakai nalar sehat. Ada Dayo, ada tamu datang ke rumahnya Mas Purwadi. Ada 2 orang Dayo. Taruhlah Dayonya itu Mas Anton sama Mas Hadi. Di situ konflik, bengkerengan, bertengkar, berkelahi. Loh, kalau Mas Purwadi yang tuan rumah yang baik, apa yang tadi? Ya Dayonya tadi dirukunke. Dirukunke ndak mau, usir itu Mas Hadi sama Mas Anton, diusir, suruh minggat. Itulah gambaran Nusantara kita saat ini. Banyak putra-putra Nusantara ini yang nggak punya adeg-adeg. Gumunan, gimiran, kagetan. Kenapa? Karena Dayonya tadi suka ngiming-ngiming. Iming-iming ke Mas Purwadi sama anak-anaknya, ngiming-imingi. Dan iming-imingnya tadi fata morgana, tidak pernah terbukti, dan barangkali tidak akan pernah terbukti. Nah, kalau Mas Purwadi tuan rumah yang baik kan begitu ya. Gambarannya tadi Mas Hadi sama Mas Anton berkonflik, dirukunke. Nggak mau dirukunke, suruh minggat. Kita harus punya adeg-adeg. Itulah gambaran sastra Jawa tadi. Aksara Jawa itu kalau kita mau nulis harus pakai adeg-adeg dulu. Ada adeg-adegnya. Nah, di dalam sastra Jawa ya, itu
kalau kita mau menulis aksara Jawa itu, semua aksara Jawa itu dipangku mati untuk dapat konsonan. Nah, aksara yang dipangku tidak mati itu cuma aksara ja dan wa. Ya. Hono coroko, ya. Doto sawala, podo joyonyo, monggo botongo. Hana caraka data sawala pada jayanya mangga badanga. Ini dipangku mati kecuali aksara ja dan wa. Hana caraka data sawala pada ja. Ja berarti angka ke-13. Hana caraka Hana coroko data sawa nggih ana caraka data sawala berarti angka keberapa nih? Hana caraka data sawa. Wa angka ke-9 ya, wa ya. Terus sawala pada ja. Oh, yang ja itu angka ke-13. Nah, 9 sama 13. Nah, aksara ja dan wa ini dipangku tidak mati. Semua yang lain mati. Maksudnya apa? Siapapun diri kita, apapun kedudukan kita, seberapa tinggi kekayaan kita atau kemiskinan kita, atau seberapa tinggi tingkat pendidikan kita. Kita ini dari suku mana saja. Ya. Kalau dipangku mati berarti belum Jawa. Berarti apa? Kalau kita ingin memulai jadi Jawa harus tetap hidup. Dalam berbagai situasi kita tetap hidup. Maksudnya tetap hidup itu apa? Ya tetap hidup. Kita dipuji tidak mabuk, dihina tidak mati, tetap hidup. Kita dalam suasana gembira ya tetap sadar. Jawa itu kan hidup, Jawa itu selalu sadar diri. Dalam posisi kita kaya raya ya tetap hidup, tetap sadar. Kita posisi terpuruk banyak hutang pun kita tetap hidup, tetap sadar. Nah, ini memang teorinya gampang, prakteknya sulit ini. Kadang-kadang kita sedang mengalami keterpurukan, dikejar-kejar hutang aja kita langsung kadang-kadang down kita ini. Terus kita kadang-kadang sedang terima rezeki banyak ya, umpamanya kayak Mas Purwadi ini dapat proyek besar, kadang-kadang kita sudah lupa diri. Kita harus tetap hidup gitu loh. Kita tetap hidup buatan gumunan, gimiran, kagetan dalam mengarungi kehidupan, menjalani kehidupan. Harus punya adek-adek tadi. Karena selama ini banyak sekali nih orang yang mudah lupa diri. Entah karena dalam posisi kejayaan maupun posisi keterpurukan. Jadi Jawa artinya selalu hidup. Ya. Sementara tadi ajaran Jawa itu ajaran universal yang tidak memihak bangsa Jawa. Kita ini yang keturunan suku Jawa tidak menjadi secara otomatis menjadi Jawa. Tetapi bahkan yang bukan suku Jawa bisa menjadi Jawa ketika perilaku mereka tetap sadar diri, tetap hidup. Sehingga di dalam masyarakat kita banyak sekali perkataan-perkataan yang oh wong Cina kuwi kok Jawa banget. Oh wong Madura ilang Madurane dadi Jawa. Nek wong Jawa ilang Jawane dadi wong dadi gendenge. Banyak itu perkataan seperti itu di masyarakat. Tapi pernahkah itu kita renungkan kalau kata-kata tadi sebenarnya kata-kata yang benar? Oh wong Cina ki kok Jawa banget. Oh wong Londo ki kok Jawa banget.
wong Jepang ki kok Jawa banget. Wong Madura ki ilang durane dadi Jawa. Lah wong Jawa ilang Jawane dadi ya dadi gendenge kadang guyonane seperti itu. Ayo ilang Jawane. Banyak di antara kita sing ilang Jawane karena mabuk ajaran Dayo. Sehingga akhirnya apa ya dadi gendeng beneran. Kenapa? Karena orang tua kita, yang dikatakan orang tua itu ya leluhur, karena orang tua tanpa leluhur kan nggak mungkin ada. Dan itu pernah saya alami sendiri gitu loh. Saya nggak mau cerita orang lain, saya cerita diri saya sendiri. Ketika saya masih mabuk ajaran Dayo itu, leluhur saya musuhi. Saya kafir-kafirkan, saya musyrik-musyrikkan gitu loh. Bahkan bisa tanya itu orang-orang di desa saya sana itu, dulu ada orang wilujengan selamatan di Punden aja saya musuhi. Tetangga saya yang usianya seusia saya atau lebih tua, saksi hidup tuh bagaimana saya memusuhi masyarakat yang waktu itu masih kental dengan nilai-nilai kejawaannya. Mereka wilujengan di Punden. Nah, di Punden itu yang Jayeng Rono itu yang videonya sempat juga udah kita buat. Saya musuhi waktu itu. Kenapa? Nah, saya waktu itu gendeng ilang Jawa nih. Mereka melakukan wilujungan itu tak kafir-kafir ke, tak musyrik-musyrik nih. Karena waktu itu saya ilang Jawa nih, lah ilang Jawa nih kan udah gendeng. Dan itu pernah saya alami gitu. Sehingga kalau gambarannya Dayo tadi apa? Saya sebagai tuan rumah itu malah ikut konflik membelani Dayo gitu loh. Orang tua saya, leluhur saya musuhi gitu loh. Karena ya tentunya waktu itu ada gurunya yang mengajari saya seperti itu. Guru-guru ajaran Dayo di sekolahan-sekolahan SD SMP itu selalu mendoktrin, katanya kalau orang tua kita tuh pasang sembahyang di pohon itu katanya musyrik, itu nyembah setan, macam-macam. Kita terdoktrin seperti itu. Nah, setelah kita tercerahkan ya akhirnya kita menjadi tahu. Karena secara logika leluhur kita itu kan orang tua kita. Tidak mungkin orang tua kita ini menyesatkan kita, menyengsarakan kita. Wong kita kecil aja kita dikasih hidup, dikasih makan. Kita nggak bisa berjalan, kita dituntun berjalan. Kan nggak mungkin gitu loh. Secara logika sehat itu nggak mungkin leluhur kita itu mau menyesatkan kita. Nah, bagaimana? Saat ini banyak pemirsa yang bertanya, termasuk tadi pertanyaannya Mas Purwati, bagaimana kita ingin memulai kembali ke Jawa lagi? Karena saat ini saya lihat itu banyak para pemirsa, banyak anak muda yang sudah mulai kembali, ingin kembali ke ajaran leluhur. Karena mereka sudah tercerahkan. Ajaran Jawa ternyata lebih universal, dan dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya sains, ajaran Jawa seperti dapat angin. Kenapa? Karena dasar ajaran Jawa itu adalah tinemeng nalar lan kasunyatan. Tinemeng nalar itu kalau bahasa kerennya apa? Haik logis. Kasunyatan itu bahasa kerennya apa? Realistis. Kasunyatan itu. Sehingga dengan berkembangnya sains dan teknologi, ajaran Jawa berkembang. Selaras. Sementara ajaran Dayo lebih cenderung hanya berdasarkan iman dan dalil, hanya dogmatis. Nah, mereka yang sudah terlanjur lama minggate ya, jadi guyonane lagunya siapa? Didi Kempot, Sri Minggat ya. Selama ini orang-orang yang mabuk ajaran Dayo itu kan ibaratnya Sri Minggat itu. Sudah terlalu lama minggatnya dan ingin kembali. Bagaimana kita memulai untuk kembali? Bagaimana kita memulai? Satu, ya, cintailah orang tua. Nah, orang tua di sini adalah leluhur.
Karena orang tua biologis kita tidak mungkin ada kalau tidak ada leluhur. Ini saya dapat telepon dari saudara kita yang ada di Jakarta. Dia cerita, orang tuanya, bapak ibunya ini mabuk ajaran Dayo, tapi dia tersadarkan. Sehingga si teman saudara kita tadi mencintai leluhurnya, dia banyak mencari tahu tentang leluhurnya. Nah, orang tuanya biologis ini juga tidak dimusuhi walaupun mabuk ajaran Dayo, tapi seringkali diberi pengertian pelan-pelan. Jangan dimusuhi. Termasuk saudara kita. Saudara kandung saya saja ada yang mabuk ajaran Dayo, tapi tidak perlu kita musuhi. Karena bagaimanapun juga dia adalah saudara kita. Bagaimana juga itu adalah, kalau si teman Jakarta tadi adalah orang tuanya. Karena tadi saya gambarkan Mas Purwadi sebagai tuan rumah ya. Nusantara ini rumah kita. Setelah itu ada kedatangan Dayo. Tadi saya gambarkan itu Dayonya Mas Hadi sama Mas Anton. Karena terpengaruh Dayo, saudara kita kan saling berkonflik tuh. Ada yang membela Mas Hadi, ada yang membela Mas Anton. Mereka lupa daratan karena Mas Hadi ngiming-ngimingi, Mas Anton ngiming-ngimingi. Ngiming-ngimingi, sementara iming-imingnya janji fata morgana semua. Nah, kalau kita terbuai, kita akan bermusuhan dengan saudara kita. Kita jangan memusuhi, toh itu saudara kita. Karena konsep itulah, walaupun di channel YouTube kita kadang-kadang kita dimaki-maki, kita nggak membalas makian. Kita nggak perlu membalas makian mereka. Mereka tetap saudara kita kok. Malah kita prihatin karena dia sedang tidak sadar diri. Terbuai ajaran Dayo, dia tidak sadar diri, dia memaki-maki saudaranya sendiri. Loh, kita ini saudara kok. Kalau kita menjadi tuan rumah yang bijak bagaimana? Yaitu tadi, Dayo yang berkonflik tadi dirukunke. Gak gelem, usir, suruh minggat. Ini konteksnya. Jadi bagaimana kita mengawali itu tadi? Belajarlah kita cintai orang tua kita. Orang tua itu adalah leluhur kita. Yang kedua, cintailah saudara-saudara kita. Karena bagaimana juga ini saudara kita. Walaupun saudara kita ini sedang mabuk Dayo, jangan kita musuhi. Memang kalau kita sedang mabuk Dayo, yaitu tadi kita cenderung memusuhi saudara kita. Orang tua kita musuhi. Nah, ini cara kita memulai awal. Ini Mas Hadi mau nanya, silakan Mas Hadi. Rayu apa? Rayu Mas Hadi. Ini saya tanyakan, mulai kapan ajaran Jawa ini ada? Ya. Apa zamannya Ratu Sima atau zamannya Aji Saka? Yeah. Itu dulu. Terima kasih Mas Hadi. Nah, di video kita yang berjudul Ajaran Jawa, Ajaran Universal Tidak Memihak Bangsawan sudah kita jawab juga di situ. Pertanyaan pertama, sebenarnya ajaran Jawa itu ada atau tidak? Kalau ada, apa buktinya? Itu sudah kita jelaskan. Nah, mulai kapan ajaran Jawa itu mulai? Ya, peradaban Jawa itu ada. Kalau aksara Jawa itu kan mulai Empu Hubayun. Empu Hubayun itu diperkirakan tahun 911 sebelum Masehi. Nah, ini yang yang mau terlacak lah. Yang terlacak peradabannya itu masih hidup sampai sekarang. Bentuknya apa? Aksara Jawa tadi, Empu Hubayun. Sementara kalau peradaban Jawa ini bahkan jauh puluhan ribu sebelum Masehi. Apa buktinya? Adanya fosil-fosil manusia Jawa.
yang ada di Sangiran, yang ada di Trinil, yang ada di Wacaensis, itu kan disebutkan Javaensis. Tetapi di situ kemarin seperti di Sangiran juga ditemukan gerabah. Berarti di situ juga sudah ditemukan ada peradaban. Tetapi tentang ajaran Jawa istilahnya tidak tersisa di situ. Nah, kenapa ajaran Jawa itu tidak membuat kitab suci? Karena ajaran Jawa itu pedomannya secara teles alam semesta. Dan itu sebenarnya sebuah kecerdasan. Kenapa? Karena sebuah nilai-nilai kebaikan 1000 tahun yang lalu itu belum tentu menjadi nilai-nilai kebaikan tahun sekarang. Nah, kalau dituliskan menjadi serat kering. Serat kering itu kaku. Padahal faktanya alam semesta itu terus dinamis, bergerak dinamis dan selalu memperbarui diri. Jadi langkah awal kita cintai leluhur kita, cintai orang tua kita, saudara kita. Kalau kita mencintai leluhur kita, tentu kita akan terus mengorek, menggali apa saja ajaran leluhur kita, sehingga ada banyak pemirsa kita yang sudah mulai paham visi misi besar kita. Mereka komentar, loh Pak Sutrimo itu tidak membuat ajaran baru, tetapi menggali ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Dan itu benar, karena lembaga kita itu kan lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Yang namanya lembaga kajian itu nggak punya ajaran. Yang kita kaji apa? Yang kita kaji adalah budaya leluhur Nusantara, termasuk ajaran-ajarannya, budayanya. Budaya itu meliputi apa saja? Bahasa dan sastra, adat dan tradisi, seni, jagaraga, terus falsafah dan spiritual. Sehingga untuk kita memulai ingin belajar Jawa, ya tentunya bahasa dan sastra. Sehingga tadi yang kita gambarkan pertama tentang aksara Jawa. Kita kalau mau menulis aksara Jawa harus pakai dua atek-atek, dimulai atek-atek. Terus aksara Jawa semuanya dipangkumati kecuali aksara Ja dan Wa. Di situ kita mau mulai. Dan itu diterapkan di kehidupan nyata kita. Jangan cuma di teori. Jangan cuma di mulut saja. Kita terapkan di kehidupan nyata kita. Kita jangan mudah putus asa. Kalau putus asa kan berarti dipangku mati. Ya, ada lagi di pertanyaannya, Mas Purwadi, silakan. Iya, yang saya pertanyakan sambil ada filsafah dari nenek itu dulu gini. Untuk filsafat Jawa itu kan lelek ngaji nang Ponorogo. Istilahnya menghaji ke Ponorogo itu kok jauh sekali, Nek. Itu filsafahnya atau filosofinya itu ngaji nang awakmu dhewe. Kalau kamu itu dijewet dijewet loro ya aja njewet liyane. Lekne awakmu ngomongi kasar nang wonge krasa lara, terasa sakit, ya aja ngomong kasar nang wong liya. Jadi dikembalikan ke diri kita sendiri. Jadi untuk perilaku atau untuk kesopanan, unggah-ungguh itu dikembalikan ke diri kita. Jadi kalau sudah seperti itu kan jadi takut bicara seenaknya, perilaku seenaknya itu takut pada diri kita sendiri. Jadi filsafat Jawa itu mengandung makna yang sangat dalam. Nah, yang saya tanyakan sekarang itu
gini Romo. Nggih. Untuk dari perjalanan ke depan ini supaya Nggih. ini sudah bilangnya sudah dimulai, Nggih. gimana untuk ajaran-ajaran itu supaya sekarang didirikan lagi di istilahnya di sekolah-sekolahan di negeri kita itu kan sekarang pelajaran dulu pakai bahasa Jawa itu kan ada Nggih. PMP gitu waktu saya kecil gitu, sekarang kok hilang gitu. Itu yang saya tanyakan supaya dari pihak Dignas Pendidikan itu supaya gimana untuk memikirkan Jawa itu ada lagi di pendidikan gitu. Nggih, Terima nggih. kasih. Nggih, terima kasih Mas Purwadi. Mas Anton mau tanya lagi? Mas Anton. Ini Romo, untuk menuju Jawa apakah ada ilmu khusus maksudnya? Nggih. Apakah ada misalnya kayak suatu agama itu syariat, torekot, hakikat, makrifat itu loh. Nggih. Apakah di Jawa ini ada semacam itu? Nggih. Itu loh. Nggih, terima kasih Mas Anton. Mas Hadi ditanyakan? Loh, nggih. Nggih, dari Mas Purwadi dulu. Mbahnya Mas Purwadi mengatakan ngaji. Nah, ngaji ini memang ajaran Jawa. Kalau ada ajaran lain mengklaim ngaji itu katanya milik mereka, ya lucu aja gitu loh. Karena ngaji itu bahasa Jawa. Ngaji itu berasal dari kata menyang aji. Jadi menyang aji menjadi ngaji, menyang pasar menjadi ngapasar, nang pasar kan gitu. Nah, tulisannya kan NG ya, nang ngapasar berarti nang pasar itu kan ilmu bahasa ya deh. Nah, yang dimaksud dengan ngaji itu menyang aji. Menyang itu menuju, suatu proses menuju. Aji itu apa? Aji itu adalah manifestasi Tuhan. Aji itu manifestasi raja atau sesuatu yang dipuja. Itu Tuhan. Jadi yang dimaksud ngaji adalah proses menuju kepada Tuhan. Nah, saat ini kan kata ngaji ini kan dipelintir. Orang hanya belajar huruf dan bahasa Arab katanya ngaji. Ini kan pemelintiran, ini kan pengkaburan tuh ini. Orang cuman belajar huruf Arab dan bahasa Arab kok katanya ngaji. Itu belum ngaji itu. Ya ibaratnya sama dengan kejar paket A. Belajar huruf dan bahasa Arab. Dan itu pun kita sudah mengkhianati loh leluhur kita. Kenapa saya katakan mengkhianati? Lalu aksaranya leluhur sendiri nggak pernah kita pelajari kok. Kok kita mempelajari huruf dan bahasanya bangsa asing. Nah, ini kan yang menjadikan bangsa ini menjadi semakin hari semakin terpuruk itu karena di situ gitu loh. Kata ngaji saat ini sudah dipelintir gitu, sudah dikaburkan. Ya. Nah, bagaimana kita ini banyak yang bertanya Mas Purwadi selanjutnya, bagaimana supaya di bangku-bangku sekolah itu kembali ada pelajaran bahasa Jawa. Ini belum belajar tentang budaya Jawa atau karakter Jawa, bahasa dulu lah. Karena saat ini memang huruf dan bahasa Jawa kan tidak lagi diajarkan di bangku sekolah. Ya ada yang mengajarkan tapi banyak kendala di situ. Banyak teman-teman kita yang sarjana sastra Jawa menjadi guru honorer berpuluh-puluh tahun nggak diangkat. Akhirnya mereka putus asa, akhirnya mereka keluar.
Karena sering saya dengar mereka yang guru-guru honorer tadi, gajinya itu ibaratnya untuk beli sabun aja nggak cukup. Si guru honorernya juga kesulitan, sementara dia hidup butuh kebutuhan, untuk mencukupi kebutuhan, belum anak istrinya. Sementara dari pihak sekolah sendiri seringkali juga kebingungan untuk menganggarkan, karena anggaran dari pusat itu tidak ada. Saya pernah waktu itu kenalan sama kepala sekolah SMP di Kabupaten Malang ini, karena dia itu tahu kalau saya ini penggiat budaya Jawa. Dia minta bantuan saya untuk mengirimkan guru bahasa Jawa. Saya tanya anggarannya, nggak ada. Karena kepala sekolah sendiri juga kebingungan menganggarkan gitu. Nah, ini ketika kita mengadakan kongres bahasa Jawa, ini terus kita gaungkan. Ya memang kalau saya sendiri tidak mungkin melaksanakan terjun ke lapangan, tapi teman-teman kita sebenarnya banyak. Tapi kan mereka juga punya perut gitu loh, entah itu perutnya sendiri, entah itu perutnya anak istri. Loh kalau gajinya nggak cukup untuk beli sabun ya, ibaratnya untuk beli sabun aja nggak cukup, kan juga kasihan pada mereka. Saya sering dapat istilahnya itu permintaan-permintaan seperti itu. Apakah dengan kondisi seperti itu kita harus putus asa? Sementara untuk pembelajaran huruf dan bahasa asing, wah ini luar biasa anggarannya. Anggarannya luar biasa, banyak, dan cepat diangkat jadi PNS. Nah, ini kan ketidakadilan sebenarnya. Yang kita prihatinkan itu, yang kita sesalkan itu apa? Pengelola negeri ini kan rata-rata dari parpol nasionalis. Karena pemilu dari dulu sampai sekarang itu partai agamis kan nggak pernah menang. Kita yang menang tuh partai nasionalis. Tapi kenapa orang-orang dari partai nasionalis ini sekali duduk mereka lupa kepada konstituante yang memilihnya. Sementara saya salut ya orang-orang parpol yang dari background agamis, walaupun mereka tuh kecil, mereka sedikit, tapi mereka mau loh memikirkan konstituantenya, pemilihnya. Mereka itu kecil, sedikit, tapi mereka mau memikirkan pemilih-pemilihnya. Sementara yang dari nasionalis kalau duduk lupa semua. Banyak orang-orang parpol agamis ya, walaupun cuma sedikit, setelah mereka duduk, mereka membantu pembangunan tempat ibadah, mereka membantu pembangunan rumah ibadah, mereka membantu membangun sekolah berbackground agama. Tapi yang dari nasionalis, kok saya tidak pernah dengar mereka membangun perkembangan sanggar-sanggar budaya, tidak pernah. Ini ketimpangan nih. Ya tentunya ini apakah kita harus putus asa dengan cara itu? Ini yang ada, jawabannya ada di dada kita semua, di pikiran kita semua, di hati kita semua, termasuk para pemirsa. Termasuk yang kita alami, kita renovasi sanggar segini aja enggak. Kita cari dana kan sulit tuh. Tapi kalau ajaran daya tuh mau bangun rumah ibadah walaupun kecil ataupun besar kan dananya bisa melimpah-limpah. Bahkan banyak terjadi panitianya yang korupsi. Akhirnya ajaran daya itu seringkali menjadi kedok untuk penipuan. Tapi kalau membangun sanggar kayak Pak Purwadi, sanggar Paseban di rumahnya itu kan
Ya rumah pribadi, uang pribadi ya Pak Purwati ya. Pribadi itu. Nah, begitu juga dengan kita gitu loh. Kalaupun tak ada bantuan kan sangat minim. Ya. Apakah hal semacam itu kita putus asa? Kita nggak putus asa. Kita terus berjuang. Karena alam akan terus bergerak dinamis dan siapa menanam akan menuai. Semua akan tiba pada saatnya. Saatnya akan tiba pada waktunya. Kita kita nggak perlu putus asa. Bagi para pemirsa yang kadang-kadang pemirsa baru, kadang-kadang kan mencemooh kita. Oh jangan banyak omong, tunjukkan dengan wujud nyata pembelajaran. Nah kita sebenarnya sudah sering melakukan wujud nyata. Tapi kan kita nggak perlu teriak-teriak, kita nggak perlu pamer. Lakukan kegiatan-kegiatan nyata di masyarakat. Kita melakukan pembelajaran. Ya setelah kita punya channel YouTube ini aja kita memberikan pembelajaran pencerahan lewat YouTube. Dulu kita terjun ke bawah. Di setiap daerah kita punya pengurus-pengurus daerah. Kita melakukan sarasehan. Kita memberikan pencerahan kepada masyarakat langsung. Kita juga melakukan pembelajaran huruf Jawa. Salah satu penggerak kita yang ada di Kediri ya, salah satu anggota kita, sesepuh kita yang kemarin barusan meninggal, yaitu Ki Sanggem Suroso. Dan banyak penggerak-penggerak teman-teman kita itu, mereka bergerak bersama, berjuang bersama. Mereka tidak putus asa, walaupun mereka nggak ada yang bayar, nggak ada yang membiayai, mereka keluar biaya sendiri. Kita tunggu tiba saatnya Pak Purwati supaya nanti pembelajaran itu di bangku sekolah lagi. Jangan cuman aksara dan bahasa Dayoh yang terus dibiayai negara gitu. Ini dari Pak Purwati, terus dari Mas Anton tadi. Bagaimana kita memulai untuk belajar Jawa? Tadi sudah saya katakan, pertama, langkah awal kita, cintailah orang tua kita. Orang tua adalah garis miring leluhur. Kenalilah orang tua kita, kenalilah leluhur kita. Nah setelah itu kalau kita mencintakan, otomatis kita akan menggali. Termasuk Mas Purwati tadi menceritakan, menggali bagaimana mbahnya mengatakan ngajio nang Ponorogo. Jadi maksud Ponorogo itu bukan Kabupaten Ponorogo. Tadi kata ngaji, menyangaji adalah proses menuju Tuhan. Bagaimana kita ngaji, bagaimana kita berproses menuju Tuhan? Yaitu dengan Ponorogo. Pono itu paham, Pono itu ngerti. Jadi kalau Pono ya, itu artinya paham atau ngerti. Rogo ya raga kita. Pahamilah, mengertilah raga kita. Kalau kita memahami, mengerti raga kita, kita pun akan mengerti, memahami Tuhan. Kenapa? Karena di dalam konteks ketuhanan di dalam ajaran Jawa, manusia itu bagian dari Tuhan. Bagian, bukan atas bawah. Itulah bedanya menyembah dan manembah. Manusia ini bagian dari alam semesta. Manusia itu bagian dari Tuhan. Sehingga kalau kita memahami diri kita, sehingga dalam ajaran Jawa itu kita belajar malah ke dalam, pahami diri kita, pahami raga kita. Kita pun akan bisa memahami keberadaan Tuhan. Ponorogo, pahami raga kita. Caranya sederhana saja, tadi dikatakan oleh mbahnya Pak Purwati tadi. Lho nek dijiwit loro aja njiwit. Nek awakmu iku disentak iku krasa lara ati ya aja nyentak wong gitu loh. Kan sederhana ya, Mas. Sederhana saja. Nek dijiwit loro aja njiwit.
nek disentak wong tuh kita dibentak orang dengan kata-kata kasar, kita sakit hati ya jangan kita membentak orang. Jadi hal sederhana saja. Nah, bagaimana kita ini bisa mampu mengendalikan diri kita supaya kalau kita dibentak orang kita tidak emosi gitu. Ya tentunya dengan tadi puasa Jawa. Karena puasa Jawa itu mengendalikan 4 nafsu kita. Itu langkah awalnya. Jadi untuk belajar Jawa itu sesuatu yang sederhana. Ini termasuk kemarin banyak pemirsa ya, beberapa orang yang bertanya bagaimana kita mengawali, ya sederhana itu tadi. Pahamilah diri Anda. Ya, tadi cintailah orang tua Anda garis miring leluhur beserta ajarannya. Kedua, pahamilah diri Anda. Belajarlah ke dalam. Pahamilah diri Anda. Nanti Anda akan memahami keberadaan Sang Maha Pencipta. Di situ bentuknya ngaji. Dan setelah itu termasuk dengan puasa. Langkah awal apa puasanya? Nggak usah ribet-ribet, puasa weton, hari lahir kita. Dan puasanya puasa Jawa loh ya, bukan, saya tidak menganjurkan siam atau saum loh ya. Tapi saya menganjurkan puasa. Karena puasa memang dari bahasa Jawa kuno, upah dan wasa, mengendalikan dan menyeimbangkan 4 anasir alam dulu. Kapan puasanya? Weton kita, hari lahir kita. Ini langkah awalnya. Nih, ada lagi yang ditanyakan, Mas Purwadi, Mas Hadi, Mas Anton? Ya, belum. Nah, Mas Purwadi atau Mas Anton? Oh, Mas Purwadi Rien, silakan. Ya, untuk tema yang ini supaya lebih mendalam, itu jadi harus gerak langkah kita gimana gitu. Jadi tadi sudah disampaikan dengan himbauan-himbauan keilmuan Jawa untuk supaya kita satu tidak lupa leluhur atau adat, yang kedua untuk mencari jati diri Jawa kita, memahami diri, memahami raga kita, dan supaya Jawa ini lebih luas lagi. Ini kan biasanya kan ada yang mempertanggungjawabkan dulu itu ajaran-ajaran Jawa itu asal usulnya tadi dari Empu Prambayun ya. Empu Bayun. Jadi kalau untuk dari suasana alam kan hidup menyatu dengan alam itu apa masih dalam pertanggungjawaban leluhur, itu yang saya tanyakan supaya lebih mantap dalam perilaku Jawa atau dalam menaungi ajaran Jawa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwadi. Mas Anton ditanyakan? Untuk ini, bagaimana cara membangkitkan semangat kita ke menuju Jawa itu, Pak? Ya Allah, itu aja. Oh, makasih. Mas Hadi, silakan. Mengenai Jawa yang saya tanyakan, kan setiap orang mempunyai watak sendiri-sendiri. Nah, kan seperti orang Jawa itu ada yang wataknya keras, bahasanya keras. Itu kadang bicara dengan orang, ki wong Jawa kok keras, nah kan gitu. Nah, cara mengatasinya itu gimana? Dan kadang kita tuh sopan tapi memang nada kita tuh tinggi, memang sudah bawaan dari lahir kan gitu.
Itu aja dulu. Ya, terima kasih Mas Adi. Ya. Bagaimana kita memulai? Jadi Mas Purwadi tadi, bagaimana kita ini mempertanggungjawabkan kepada leluhur kita. Bentuk pertanggungjawaban kita ya kita ini tadi, kita terus berjuang dengan bentuk pertanggungjawaban. Kita merasa malu, kita merasa prihatin karena ajaran-ajaran leluhur kita saat ini sudah banyak dilupakan orang. Bentuk pertanggungjawaban kita ya kita belajar, kita pelajari ya. Tapi tidak sekedar kita pelajari dan kita belajar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bentuk pertanggungjawaban kita. Nah, bagaimana karakter manusia itu kan beda-beda. Pada prinsipnya kalau kita ini sudah Jawa, ya tentunya perilaku kita akan tetap anda pasor. Wani nguluh, wani ngalah luhur wekasane. Ono bapang den simpangi, ono catur mungkur. Ini kalau kita untuk menjadi Jawa. Kalau memang kadangkala ini kita itu berbicara itu keras ya, karena karakter kita keras ya, ini biasanya ya kalau kita sering-sering belajar seperti itu, lama-lama ya kita menjadi luluh. Kita menjadi luluh dan luruh pembicaraan kita. Karena memang setiap karakter kan beda-beda. Sebagai contoh karakter Jawa, orang yang lahirnya pahing itu pasti keras ya. Orang yang lahir wage pasti kaku. Itu kan pembawaan lahir. Tetapi dengan berprosesnya sang anak manusia tadi, putih beras kinaryo kinoso, ya lama-lama kan akhirnya kerasnya tadi menjadi keras yang positif. Karena orang itu karena karakter keras itu juga dibutuhkan. Keras itu kan, bahasa lain keras itu kan konsisten. Kaku, bahasa lainnya apa? Kukuh. Ini kan juga karakter positif. Tergantung bagaimana kita memolesnya. Tapi kalau banyak nada, ya, ini memang biasanya orang-orang yang lahir di daerah pegunungan. Ini kalau bicara biasanya nadanya tinggi, nadanya itu banter, keras gitu loh. Nah, tapi kalau orang-orang yang lahir di daerah ngare itu biasanya bicaranya lebih tidak perlu banter. Kenapa? Karena dibentuk oleh alam. Kalau daerah pegunungan kan antara tetangga di sini sama di sini kan jauh gitu, bengok-bengok gitu lah. Nah, tapi kalau daerah ngare itu kan datar, nah, jadi kan berdekatan ya. Ini antara suara keras, ya, suara keras dengan karakter keras itu kan berbeda. Kalau suara keras tentunya akan dibentuk oleh alam. Tetapi apakah suara keras itu sama dengan karakter keras? Oh, beda. Ya, ini termasuk katanya Mas Hadi mau ngajak temen anggota baru dari Ngadas ini, belum bisa hadir ini Mas Hadi ya. Mas Anton tadi apa tadi yang ditanyakan tadi? Cara membangkitkan kita supaya kita ini kembali bangkit cinta pada leluhur ya. Ya memang kalau kata membangkitkan itu kan muncul dari hati nurani. Sementara yang kita hadapi kan saudara-saudara kita yang sedang mabuk. Coba kita lihat gambaran orang mabuk. Kalau kita nasihati, kita malah dilempar botol. Sehingga kita tidak perlu
kita ini menghadapi mereka dengan vulgar. Doakan saja ya. Terus mereka saudara-saudara kita yang sedang mabuk tadi, sekali waktu kita ajak bicara, tapi jangan hadapi dia ketika dalam posisi dia mabuk berat. Yang namanya manusia itu kan kadang-kadang sedang mabuk berat ya, mabuk ajaran dayoh, mabuk berat ya, fanatik buta. Loh, kalau orang seperti ini tidak perlu kita ajak bicara, percuma. Tapi sekali waktu dia kan pasti tidak sedang posisi tidak mabuk berat, lah itu kita ajak bicara. Sehingga berkali-kali kalau saya ketemu menerima tamu, ngajak dialog dengan saya ya, termasuk yang kemarin saya ceritakan, saya kedatangan tamu yang keturunan Arab yang mencari jati diri itu. Ya dia datang awalnya malah saya nggak mau diajak dialog tentang ajaran Jawa. Ya kita namanya tamu ya kita ya kita jagongi, tapi kita bicara lain sampai tunggu dia mulai posisi mabuk berat. Termasuk kemarin ketika kita kedatangan tamu, mesti saya kasih kunci dulu. Kalau diskusi dengan kita syaratnya, kalau kita mau sharing dengan kita syaratnya satu, dasarnya adalah alam semesta. Orang Jawa bilang serateles. Ini dasarnya. Konsepnya bagaimana? Tinemeng nalar atau logis, realistis. Jangan bicara dengan kunci iman sama dalil. Kalau Anda bicaranya itu iman dan dalil, nggak akan nyambung dengan kita. Karena kalau iman itu kan tanpa nalar, pokoknya kamu harus beriman, kamu harus percaya tanpa nalar, tanpa logis, tanpa nalar sehat. Harus ditelan mentah namanya iman itu. Dasarnya apa? Dalil. Nah kalau seperti itu nggak akan nyambung. Lebih baik kita nggak usah diskusi dengan saudara kita seperti itu. Kita berdoa dan kita mencari celah kapan waktunya saudara kita tadi tidak posisi sedang mabuk berat. Ini caranya membangkitkan, memberikan pencerahan. Kita rugi kalau kita berkonflik dengan saudara kita sendiri. Bagaimana juga mereka saudara kita sendiri gitu loh. Sehingga tadi saya gambarkan ketika ada tamu, ada dayoh ke rumah kita ya. Dayoh tadi berkonflik, penuh konflik dari sononya nih memang. Kita jangan ikut-ikutan berkonflik. Kalau kita berkonflik kita rugi gitu loh. Yang kita hadapi saudara sendiri. Yang dibela dayoh. Kita nggak dapat apa-apa, kita menjadi hancur sendiri. Termasuk kita dengan channel YouTube ini, Mas Anton, kita ini kan membangkitkan. Nah, dari pendengar kita itu ada yang sudah sadar, ada yang sudah tercerahkan. Ya. Tapi ada juga yang masih mabuk tuh, sehingga memaki-maki kita. Nggak usah kita layani kalau ada yang memaki-maki kita. Kenapa? Loh itu saudara kita juga ya. Kalau kita layani, kita berkelahi dengan mereka, saudara kita, yuk kita rugi tuh. Biarkan saudara kita yang sedang mabuk tadi, suatu saat dia tidak posisi mabuk berat. Karena saya yakin hukum alam. Sopo nandur munduh, siapa menanam akan menuai. Namanya tamu, entah kapan pasti pulang. Pasti itu hukum alam. Ngaten nggih, Mas Anton, Mas Hadi, Mas Purwadi. Ya. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita, Mas Purwadi, kepada leluhur. Kita tidak kenal menyerah, kita tidak mengenal lelah, kita tidak putus asa, kita terus berjuang. Sanajan sak klungsu kita melu udu untuk melakukan pencerahan. Ini bentuk pertanggungjawaban kita.
memberikan pencerahan. Dan kita tidak cuma sekedar omong doang, tapi kita lakukan dalam bentuk nyata juga. Di masyarakat kita baik dengan tetangga-tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, sehingga kita nek dijiwit loro jon jiwit, ya. Kalau kita dicubit sakit jangan mencubit, kalau kita dibentak sakit jangan membentak, ya. Termasuk tadi saya katakan yang untuk Mas Anton tadi, kalau ada orang yang memaki kita, itu memaki kita karena membela ajaran Dayo, jangan kita ladeni. Jangan kita berkonflik dengan saudara kita sendiri, rugi. Kita malah kalau ada dayoh yang menjadikan kita berkonflik dengan saudara kita, ya sebaiknya dayoh tadi kita usir saja. Kita keluarkan, kita usir dari rumah kita. Entah itu rumah dalam artian Nusantara, entah itu rumah dalam artian raga kita. Karena saat ini dayoh tadi sudah berbentuk merasuki raga kita. Ini, ada lagi yang ditanyakan, Mas Purwati, Mas Hadi, Mas Anton? Sudah? Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita, bagaimana kita memulai kembali ke ajaran leluhur kita. Kita kembali ke leluhur kita. Jangan kita maki-maki leluhur kita. Jangan kita sesat-sesatkan leluhur kita. Yakinlah orang tua kita. Orang tua adalah leluhur, itu tidak mungkin menyesatkan kita. Tidak mungkin orang tua atau leluhur kita itu menyengsarakan kita. Bahkan apa yang kita nikmati saat ini adalah jasanya para leluhur. Bagaimana dulu leluhur kita itu babat alas, membentuk peradaban, sehingga Jawa menjadi peradaban yang tinggi. Leluhur kita meninggalkan peradaban tadi, meninggalkan keajaran, meninggalkan budaya, meninggalkan pengetahuan. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk anak cucunya. Supaya anak cucunya tidak hidup sengsara. Tidak hidup dalam kegelapan. Tapi kenapa? Malah kita buang semua itu. Ajaran leluhur kita, arahan leluhur kita. Kita mengkhianati leluhur kita yang telah meninggalkan kenikmatan peradaban ini. Malah kita tergila-gila terhadap dayoh kita. Di mana bentuk rasa syukur kita pada leluhur kita? Jangan ulangi kebodohan-kebodohan masa kecil kita. Bagi yang masih muda, jadikanlah pengalaman hidup saya tadi diambil hikmahnya. Saya pernah mengalami itu tadi. Ilang Jawa kari gendengi. Saya musuhi orang tua dalam garis miring leluhur saya. Karena terbuai gumunan, gimiran, kagetan dari ajaran dayoh yang saya terima di bangku sekolah waktu itu. Yakinlah orang tua kita tidak mungkin menyesatkan kita, menyengsarakan kita. Ya gambarannya ya diri kita. Saat ini saya bisa merasakan itu setelah saya punya anak, bahkan punya cucu. Nggak mungkin terbetik sedikit pun di otak saya mau menyengsarakan anak saya dan cucu saya. Yakinlah itu, kembalilah. Ayo kita semua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita harus punya adek-adek, punya pedoman. Jangan gumunan, gimiran, kagetan dengan berbagai iming-iming, janji-janji fata morgana. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan bagi para pemirsa, ada tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Tujuan kita untuk melakukan pencerahan kepada anak bangsa semuanya demi bentuk pertanggungjawaban kita kepada leluhur kita. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.
Rahayu Sakum.